Assalamualaikum, nama saya Wulan Yunisa Dewi dari kelas Blended Learning. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat laporan keuangan di Microsoft Access. Yuk simak video selanjutnya ya. Microsoft Access merupakan sekumpulan database yang terdiri dari tabel, form, query, dan report. Cara untuk mengoptimalisasikan proses akuntansi yang cukup panjang adalah dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam Microsoft Access, dengan mengkorelasikan tabel, query, form, dan report, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang prosesnya lebih praktis daripada pencatatan manual. Nah, membuat aplikasi laporan keuangan di dalam Microsoft Access memerlukan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu membuat tabel, kemudian membuat form input, lalu membuat query, selanjutnya membuat report, dan yang terakhir yaitu membuat switchboard manager. Untuk mempermudah, saya akan menjelaskan dulu mengenai yang membuat tabel. Nah, membuat tabel di Microsoft Access akan saya gunakan 4 tabel. Yang pertama yaitu tabel yang akan dibuat, yaitu yang pertama tabel kode akun, kemudian tabel indeks, lalu tabel transaksi keuangan, kemudian yang terakhir yaitu tabel keterangan transaksi. Nah, yang pertama saya akan membuat tabel kode akun. Tabel kode akun adalah tabel yang berisi kode dan nama akun yang berfungsi mengelompokkan transaksi. Tabel ini juga merupakan tabel induk di mana setiap transaksi yang terjadi akan merujuk kepada kode akun di dalam tabel ini. Untuk membuat tabel kode akun, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Nah, kita buka dulu Microsoft Access-nya, lalu blank database. Nah, jika sudah kita buka si Microsoft Access-nya, kita klik create, kemudian tabel. Kita bikin dulu nama tabelnya di sini, diberi nama kode akun. Kemudian OK. Nah, field name-nya diisi kode akun, kemudian data tipenya kita isi short text. Kemudian di row selanjutnya nama akun, data tipenya juga short text. Kemudian klik view lagi. Di sini jika ada notif seperti ini, yes. Nah, di sini saya akan mulai mengisi kode-kode dan nama-nama akun sederhana yang sering kita gunakan. Seperti berikut ini. Misalnya, kas, kemudian piutang, kemudian persediaan, peralatan, tanah dan bangunan, hutang usaha, kemudian prive, modal, kemudian
prive, lalu pendapatan di akun nomor 5 ada beban gaji dan beban lain-lain. Setelah dibuat seperti ini, jangan lupa di-save ya. Nah, jika sudah di-save seperti ini, berarti kita sudah selesai membuat kode akun. Nah, tadi kan kita sudah selesai untuk membuat tabel kode akun. Untuk selanjutnya, kita akan membuat tabel indeks. Nah, di dalam tabel indeks, tabel ini digunakan untuk pengelompokan penggunaan kas yang tujuannya untuk mempermudah penyusunan laporan arus kas atau cash flow. Nah, pada prinsipnya, indeks untuk menyusun arus kas dibagi menjadi 3. Kelompok indeks yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian kelompok indeks kedua arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang ketiga yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Dari ketentuan tadi, mari kita membuat struktur tabel sebagai berikut ini. Nah, caranya kita create lagi ya. Create, kemudian jangan tabel tapi tabel design. Nah, kemudian ketik indeks di field pertama dengan data tipe short text, kemudian ketik keterangan indeks di field kedua dengan data short text juga. Di indeks ini, field size-nya kita rubah menjadi 6. Kemudian, klik primary key. Jangan lupa diberi tabel, diberi nama. Namanya yaitu indeks. Oke. Nah, di sini sekarang kita akan mengisi sesuai dengan ketentuan indeks yang tadi dari arus kas. Indeksnya harus dimulai dari 0. Dengan keterangan tidak ada keterangan. Kemudian indeks yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian indeks yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang ketiga yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini kolomnya disesuaikan dulu. Setelah ini jangan lupa di-save juga ya. Nah, kita sudah selesai juga untuk membuat tabel indeks. Setelah kita tadi selesai membuat tabel indeks, kemudian untuk tabel transaksi keuangan dan tabel keterangan transaksi akan dibahas di video selanjutnya ya. Gimana teman-teman? Mudah kan? Nah, sekian ya video tahap pertama ini, dan akan ada video-video selanjutnya. Semoga video yang kali ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.